Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut presentasinya. Iya Pak, saya izin untuk share screen ya Pak. Siapa namanya? Di Rotsa Pak. Di Rotsa ya? Ya, silakan. Mungkin kemarin sampai itu masuk ke output kalau nggak salah. Oke, selanjutnya ini ada outputan dari control code selanjutnya. Yang pertama berupa block performing information. Ini berupa nilai dari CP, SP, CPI, SPI, CPI, dan CSP terhitung untuk komponen UTS, itunya paket kerja atau basic dan akun kontrol. Didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada stakeholder. Kemudian ada selanjutnya cost forecast. Cost forecast ini berupa nilai IAC yang telah dihitung atau nilai IAC bottom up yang didokumentasikan dikomunikasikan ke para stakeholder. Selanjutnya ada district district ini merupakan analisis kerja proyek yang dapat mengakibatkan permintaan perubahan ke desain biaya atau komponen lain dari rencana manajemen proyek. District dapat mencakup tindakan pencegahan atau korektif yang diproses untuk ditinjau dan didisposisi melalui perform integrated change control proses. Selanjutnya ada proyek manajemen dan update. Berisi elemen dari rencana manajemen proyek yang dapat diperbarui termasuk tapi tidak cuma terbatas pada cost business dan cost management plan. Selanjutnya kemudian ada selanjutnya ada project dokumen update. Dokumen update ini dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk tapi tidak terbatas pada cost estimate dan execution estimate. Selanjutnya ada organizational process aset proses organisasi yang dapat diperbarui termasuk tetapi tidak terbatas pada proses variant, correcting action decision, and revision. Kemudian ada functional database dan tipe level lain yang didapat dari proses control cost. Selanjutnya
mungkin yang dari presentasi dari kelompok kami, yang kurangnya mohon maaf. Permisi Pak Fani. Permisi Pak Fani, sudah selesai kan? Yang kemarin itu loh. Yang tabel 7.1 itu coba dijelaskan itu loh. Tabel 7.1 ini yang berupa ringkasan dari tools dan teknik yang telah disiapkan sebelumnya. Itu ada. Ya, coba kamu kan kemarin tugasnya ini loh. Ya, mungkin ke slide 95 sih. Ini ada contoh proyek info. Proyek ini ada 6 tugas dari site 1 sampai 6. Per site-nya ada budgetnya $1.000. Kemudian tiap site ini dijadwalkan selesai 1 hari dan dilanjutkan site selanjutnya. Kemudian hari ini akhir dari hari ketiga. Jadi sampai hari ini dapat dilihat ada tabel, ada progres dan cost yang telah di-spend atau dikeluarkan. Set 1 sudah 100% dengan cost-nya 1.200, set 2-nya 100% dengan cost $1.000, set 3-nya masih 75%, cost-nya $750, set 4-nya masih separuh, dan cost-nya juga separuh atau $500. Selanjutnya, kemudian ini dari parameter-parameter yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu plan value atau jadi plan value ini adalah nilai dari karena sudah digali dan dan yang dijadwalkan $1.000 per site, maka plan value-nya adalah 3 kali 1.000 ini, jadi 3.000. Kemudian earn value ini jumlah dari pekerjaan yang telah dilakukan yang didasarkan pada plan value-nya. Jadi kalau misalkan ini dapat dilihat 100% kali 1.000, ini set 1, kemudian set 2 ada 100% kali 1.000, kemudian ditambah set 3-nya 75% dari 1.000, dan set 4 itu 50% dari 1.000, didapatkan 3.250. Kemudian bedanya dengan actual cost itu kalau actual cost itu biaya yang
realnya yang telah dikeluarkan. Karena itu set pertama ada 1.200, ada over budget, set keduanya 1.000 atau pas, set ketiganya ini pas karena tepat 75% dari 1.000. Set keempatnya juga. Kemudian ada BAC atau budget completion, karena ada 6 site dan masing-masing satu gajinya 1.000, maka 6 kali 1.000. Kemudian ada cost variance. Cost variance ini selisih dari earn value dengan actual cost. Dan dapat dilihat selisihnya minus, yaitu minus 200 over budget. Kemudian ada CPI. CPI ini perbandingan antara earn value dengan actual cost. Didapat 0,94. Kemudian ada schedule variance, itu selisih antara earn value dengan plan value, didapat 250. Kemudian ada SPI, perbandingan antara earn value dengan plan value, didapat 1,08 atau 108%. Kemudian ada EAC atau estimate at completion, yaitu perbandingan antara BAC dengan CPI. BAC-nya 6.000, CPI-nya tadi diperoleh 0,94, mendapat 6.369,42. Kemudian ini ada ETC atau estimate to complete, yaitu selisih antara EAC dengan visual cost. Didapat 2.919,42. Terus ada VAC atau variance completion, yaitu selisih antara VAC dengan VAC, didapat minus 369,42. Kemudian di bawah ada keterangan, ini dari CPI-nya didapat 0,94, maka proyek ini over budget, dan kita mendapat 0,94 dolar dari tiap dolar yang kita keluarkan. Kemudian ahead of schedule atau di depan schedule, progresnya 108% dari yang telah direncanakan. Kemudian kemungkinan akan menghabiskan 6.369,42 dolar pada akhir proyek. Ini dilihat dari IAC-nya atau estimate at completion. Kemudian butuh 2.919 dolar untuk komplit. Ini dilihat dari nilai OTC-nya, estimate to complete. Kemudian dari keseluruhan ini dapat dilihat proyek ini over budget dengan sekitar 369 dolar perkiraan. Mungkin itu, Pak. Yang pertama, kalau berkaitan dengan jadwal ya, berkaitan dengan jadwal. Kira-kira proyekmu ini ya, ini tepat waktu, maju atau mundur ya? Maju, Pak. Ini 108% dari rate yang telah direncanakan. Bagaimana kamu tahu nih maju enggak ini?
Dari SPI-nya, Pak. Yang mana? Performance index yang ini. Mana majunya itu dari mana? Itu lebih dari 1, Pak. Mana? Lebih dari 1 itu. Mosok gitu. Ayo coba dilihat lagi. Dilihat keterangan kolom-kolom di 7.1 itu. Tabel 7.1 itu apa saja yang di situ. Gimana indikatornya kalau itu maju itu? Ini, Pak. Kalau lebih dari 1 maka ahead of schedule. Yang mana? Yang kolom baris ketiga dari atas. Mana yang berkaitan dengan schedule itu mana? SPI. SPI. Dilihat lagi tabelmu, dilihat lagi itu. Bukaan bukumu itu. Bukumu bukaan itu. Mungkin SPI, schedule harinya. Untuk schedule bisa dilihat dari mana? SV dan SPI juga. SV dan? Ya. SPI schedule performance index. SV dan SPI gitu. Lihat schedule yang mana schedule-nya. Yang mana schedule itu yang mana dilihat. Ono tulisan schedule itu di mana? Parameter apa itu? Bagian apa? Ada schedule itu loh, tulis di situ. Dilihat mana yang ono tulisan schedule itu. SV-nya. SV dan SPI. SPI schedule performance index. Oke, ya. Coba dilihat kalau positif itu gimana? Kamu punyamu positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, berarti maju ahead of schedule. Sekarang kalau kita membicarakan cost variance, naik cost variance ya apa? Kalau cost variance positif under plan, kalau negatif over plan, Pak. Naik punyamu gimana? Punya saya tadi cost variance-nya negatif, Pak. Artinya apa? Under plan. Lamun naik. Over plan, Pak. Lamun naik. Lagi kasmaran kamu ya? Mabuk cinta kamu. Ayo fokus. Fokus. Ya, Pak. Kamu inginkan, ayo melek ya. Jangan turu di sini, jangan tidur. Kalau kalian ini ingin nih ya, proyek itu cepat gitu atau lambat sih menurut kalian ya? Ikut jadwal.
Ya nanti nggak apa-apa, nanti kamu ada ini jenis-jenis kontrak ya. Kamu nek bisa menyelesaikan proyekmu lebih awal, biasanya nanti ada insentif gitu loh. Oke. Kalian inginkan proyek itu lambat atau enggak, atau tepat waktu atau lebih cepat proyek itu? Kamu lihat nanti jenis-jenis kontrak dulu awal-awal saya berikan itu. Nah itu ada insentif ya. Ada insentif. Jadi kalau lebih baik proyekmu bisa cepat ya. Itu dihargai kamu sama usernya ya. Kamu bahkan diberi tambahan, ada insentifnya. Terus kalau dari jadwal, kamu kalau dari jadwal, dari biaya, gimana? Kamu lebih senang mana? Gimana? Lebih suka yang under plan. Sekarang saya bisa tanya lagi nih ya. Kenapa kamu kok nggak jawab sesuai biayanya saja? Mungkin karena nanti kan ada sisanya bisa untuk kebutuhan lain. Loh, enggak. Tadi kamu katanya sesuai jadwal. Nah, sekarang kok enggak? Sesuai biaya aja. Ayo, yang baik gimana? Ayo. Yang baik sesuai biayamu, ya. On the planet cost tadi. Atau kamu pinginnya under, atau justru over? Yang kamu inginkan yang mana? Mungkin beriringan antara cost sama schedule-nya, Pak. Mabuk, saya kira kayak sok mikir ya ini. Yes. Kamu fokus ya, fokus ini. Misal, ojo turu ya, melek ini ya, makanya diresapi. Jangan asal dipresentasikan lihat angka. Coba itu ya, diresapi dulu ini. Misal nih ceritanya, ini semua ini harus melek bagian-bagian yang saya tekankan itu, termasuk yang tabel 7.1 ini ya. Kamu paksa, kamu harus paham ini, dipaksa ya. Misal kamu kontraktor ini, kamu kontraktor, nilai proyeknya 100 miliar, nilai proyek 100 miliar. Kamu pingin nih, kamu habiskan 100 miliar itu, ataukah kamu ingin, ya, kamu kontraktor ini, ataukah kamu ingin justru pengeluaran saya itu 80 miliar, atau justru pengeluaran kamu itu 120 miliar. Yang presentasi ini siapa tadi? Rio tak? Rio? Rio atau siapa yang jawab tadi itu? Rio, Pak. Saya, Pak. Rio. Paham nggak pertanyaan saya, paham nggak ini? Iya, Pak. Nilai kontraknya 100 miliar. Kamu inginkan kamu itu habis uangmu 80 miliar atau habis 120 miliar gitu loh. Kamu rasakan itu. Yang 80 miliar. Berarti kamu ada margin di situ, ada keuntungan 20 miliar. Karena kamu
bisa melakukan mau ya optimisasi tadi itu. Logika itu juga berlaku pada saat kamu bicarakan jadwal. Kamu itu pinginnya jadwalnya lebih cepat atau lambat gitu loh. Atau justru yang kamu inginkan itu on the schedule. Ya apa menurutmu ya Bang? Mungkin lebih cepat. Cepat. Dulu itu pernah saya jelaskan ya di materi awal PowerPoint itu. Jenis-jenis kontrak dibuka lagi. Di situ ada insentif, bagian insentif. Nah, kinerjanya bagus maka ada insentif. Betul. Jadi kalau bisa kamu itu tunjukkan ke usermu bahwa kamu iso kerja cepat ya, duitnya ya, pengeluarannya lebih kecil. Itu disenangi sama manajemenmu, tidak hanya disenangi oleh ininya ya. Manajemenmu itu loh, manajemen kontraktormu, konsorsium senang kamu itu dapat margin lebih besar. Paham, Rio? Paham, Pak. Nah, saya ini proyekmu dari yang tadi itu, bukan dari PowerPoint tadi itu. Menurut kamu ini ya, proyekmu ini ceritanya gimana kalau kamu dari sisi biaya dan waktu? Coba kamu jelasin di situ. Mungkin kalau dari sisi biaya over budget, Pak. Biayanya melebihi dari yang dianggarkan, dijadwalkan, direncanakan. Kalau dari segi waktu ini maju, ahead of schedule. Apa? Ahead of schedule, maju dari jadwal. Ya tentang jadwalmu itu loh, tulisannya 0 apa gimana, sesuai jadwalnya apa? SP-nya bernilai positif, Pak. Nah, ini positif apa mau? Ahead of schedule. Ahead of schedule. Nah, ahead of schedule itu gimana maksudnya? Lebih cepat atau lebih lambat itu loh? Lebih cepat, Pak. Gitu. Nek on schedule nilainya berapa? 0, Pak. 0. Ada nggak tulisanmu di situ 0? Ada 0 nggak? Tidak ada, Pak. Nah, sing ada berapa? Ini 250, Pak. 250. Kamu 250 kok menunjukin minus 200. Yang SP. Oh, maaf. Yes. Ayo rek ojo turu rek, ojo turu. Ayo mulai. Malu-maluin ini. Katanya mau jadi manajer proyek ini. Ayo jangan ngelamun naik kelasnya ini. Jadi kalau bisa disimpulkan, proyekmu ini boros ya, tapi cepat. Seperti itu, tak? Iya, Pak. Oke, ya. Ya enggak masalah sebenarnya. Enggak masalah ya. Ya, tapi karena mungkin ada beberapa hal yang harus dikejar di sini. Karena nanti ini pada timeline tertentu ya, pada timeline tertentu ini. Pada misalnya ini mungkin di separuh jalan ya, 50% perjalanan ya. Pada time frame tengah-tengah proyek itu baru ditonton ini. Perjalanan ya apa ini? Oh, ini lagi ngejar ini. Nah, kayak gitu itu. Kamu mengeluarkan uang lebih banyak untuk menyelesaikan target-target di sini. Ini sesuatu yang wajar. Yang pasti nanti terakhir ini diupayakan ya sesuai berapa? Diupayakan gimana nanti? Mungkin PAC-nya 0. Ya, sesuai BAC-mu nanti itu. Ya, sesuai dengan BAC. Nanti ya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke. Ya, nanti saya berikan file spreadsheet ya, Excel nanti itu. Kita nanti membahas. Saya kira ada di MyTest Classroom ya itu ya. Sudah kalian dapat belum?
Coba dibuka My Test Classroom-nya. Sudah saya berikan atau belum? Untuk file presentasinya sudah, Pak. Bukan yang file Excel itu loh. Atau enggak? Contoh kurva X itu ya? Iya. Sudah ada, Pak. Kenapa? Sudah ada di Classroom. Sudah ada atau belum? Kalau Excel-nya belum, Pak. Tapi untuk belum, belum untuk Excel-nya. Ada, Pak, di pertemuan 15 kalau nggak salah. Excel. Nah, ini. Oh iya. Kurva X itu ya. Oke, saya kira itu nanti kamu pelajari dulu. Nanti kita kelompok ya, nanti kamu pelajari dulu. Nanti pertemuan berikut. Nanti kita belajar di situ.
Permisi Pak, apakah masih di mute Pak? Iya. Dengar suara saya? Sudah Pak. Iya, ini kalian absen aja ya. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya ada utang pertemuan atau enggak ini? Tidak ada Pak. Tidak ada ya sih. Ini tak buatkan apa itu? Absensinya. Pertemuan berikutnya itu kan kalian kuis ya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas itu apa? Excel-nya itu. Ya, spreadsheet-nya kamu pelajari dulu ya, kamu pelajari dulu itu. Mas jatuh. Wah, mari. Ya, Ahmed sudah saya kirim ya itunya ya, kode presensinya ya. Ya, baik Pak. Ya bisa kita akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Nanti kuis satunya yang kita bahas, kuis duanya nanti seperti Excel-nya ini. Excel nanti itu yang jadi kuis kalian. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, baik Pak. Ada pertanyaan? Dari saya cukup Pak. Baik, bisa saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.